channel Property Horror XD bersama gue Reza yang akan selalu menemani kalian di setiap malam Jumat Kliwon. Ya, dikisahkan dari seorang yang bernama Tias. Dia adalah orang yang senang nonton dan hobi mancing. Itu nanti dia bakal menceritakan tentang kisah rel kereta horor. Oke, langsung saja kita mulai tanpa perlu basa-basi. Tias itu nama panggilannya dia. Selain nonton, dia itu hobinya mancing. Terus dia itu tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di mana rumahnya itu sekitar 100 meter dari rel kereta api tersebut. Rel tersebut kerap sekali memakan korban tabrakan hampir setiap tahunnya. Dia seringkali melihat kejadian tabrakan, menolong korban yang kecelakaan hingga mengumpulkan beberapa daging-daging korban, potongan badan dari korban yang tewas kecelakaan. Rel kereta api angker itulah yang hampir setiap orang di desa dia menyebut. Dari batas kali ke kali lainnya di sepanjang rel itulah tempat yang paling sering orang-orang lihat penampakan. Dari mulai penampakan wanita berwajah rusak, kepala menggelinding, seorang penampakan anak kecil menangis, penampakan 2 orang laki-laki yang minta tolong, hingga penampakan nenek tua pencari kayu. Di tempat tersebut banyak juga orang-orang yang lewat di situ sebagai jalan pintas. Jalan menuju desa pun belum diberikan palang pintu rel kereta api, hingga sering terjadi kecelakaan. Dari seorang wanita muda yang hancur tertabrak, anak kecil main layangan, supporter bola yang jatuh dari kereta, orang pacaran yang mati ketabrak, hingga paman aneh sendiri pernah meninggal kecelakaan kereta api di situ. Oke, dimulai dari part 1. Hantu wanita berwajah hancur. Siang hari itu, Aneh dapat kabar kalau ada saudara Aneh yang meninggal. Ya, saudara Aneh tinggal berdekatan dengan desa Aneh. Kebetulan rumah saudara Aneh hanya 3 meter dari rel kereta api. Aneh pun bergegas untuk membantu pemakaman saudara Aneh. Seperti biasa, pada umumnya setiap ada orang yang meninggal, pasti diadakan pengajian. Di setiap pengajian itu, Aneh mewakili bapak Aneh yang sibuk bekerja. Pengajian itu diadakan setiap habis Isya sekitar jam 8-an, dan Aneh pun membantu dalam persiapan pengajian tersebut. Terkadang Aneh pun harus pulang malam. Aneh gak bisa nginep karena Aneh besoknya kuliah. Hingga pada suatu malam, jam sudah menunjukkan hampir 12 malam. Aneh keasikan ngobrol dengan saudara-saudara Aneh yang berkumpul di situ. Tadinya Aneh pingin pulang agak sorean, cuma karena gak enak badan, saudara Aneh buat minta izin untuk pulang karena lagi pada asyik ngobrol. Hingga pada suasana saudara-saudara Aneh udah mulai jenuh dengan obrolannya, Aneh pun meminta izin untuk pulang. Untuk perjalanan pulang, Aneh bisa melewati jalan di kampung dengan berjalan kaki sekitar 1 jam. Akan tetapi kalau lewat rel kereta api, Aneh bisa nyampe 20 menitan. Karena Aneh sudah berat banget matanya dan pengen cepet pulang, Aneh pun memutuskan untuk lewat rel kereta tersebut. Sebenarnya Aneh udah terbiasa melewati jalan rel tersebut, walaupun hanya terkadang pada sore hari ataupun siang hari, karena masih banyak warga yang beraktivitas ataupun orang yang mencari rumput untuk pakan ternaknya. Dan sebuah kejadian aneh pun terjadi. Malam itu begitu sepi, gak seperti biasanya, karena mungkin sudah larut malam. Ditambah lagi dinginnya malam itu, Aneh sedikit merasa takut. Hanya suara jangkrik yang menemani langkah Aneh jalan kaki. Hingga akhirnya di tengah perjalanan pulang, Aneh melihat seorang wanita yang jongkok dengan rambut terurai dan kepala menunduk. Aneh gak terlalu ngamatin. Pada waktu itu, Aneh hanya berpikir mungkin itu warga kampung yang BAB di sekitarnya, karena hampir warga di sana nggak punya WC kan. Setelah Aneh melewati si wanita itu dengan sedikit rasa penasaran,
Aneh menengok ke samping. Aneh dengan si wanita itu berjarak sekitar 3 meteran. Sepertinya Aneh gak kenal, tapi kayak gak asing. Bisik dalam hati Aneh. Biasa dalam berjalan di rel kereta api ini, Aneh harus selalu waspada menengok ke belakang karena takutnya ada kereta api yang lewat. Kenapa kok si cewek boker gak di tempat biasa orang boker? Dalam hati Aneh. Biasanya warga di situ biasa boker di bantaran pondasi samping rel. Pengakuan soalnya Aneh pernah jalan di rel kereta api sore waktu gerimis, dan Aneh lihat ada cewek yang boker, kebetulan wajah Aneh tutupin pakai payung biar gak kelihatan sambil melirik-melirik si cewek. Kembali ke topik kan. Setelah Aneh menengok, si wanita itu masih di tempat dia jongkok, tapi sedikit mengangkat badannya. Dan Aneh pun dengan pandangan tajam melihat badan dia. Baju itu kayak Aneh pernah lihat dalam hati Aneh. Baru setelah Aneh berjalan kurang lebih 5 meteran, Aneh coba tengok lagi sambil menengok ke belakang rel, mungkin aja ada kereta api yang lewat. Ternyata si cewek itu mengangkat wajahnya dengan agak sedikit membusungkan dadanya. Apa yang Aneh lihat adalah wajah dengan penuh darah, rusak, mata yang hampir keluar, dan kaki si wanita itu gak ada kan. Jujur, Aneh merinding banget tulis ini. Ketika itu badan Aneh seperti kayak gak ada tulangnya. Jantung Aneh kayak mau copot, lemes, dan sangat berat buat Aneh untuk melangkah apalagi lari. Dan akhirnya dengan sisa tenaga dan yang tadinya mata berat banget karena ngantuk, jadi melotot kayak ikan koi. Dengan langkah susah payah, sampailah Aneh di tempat dimana jalan menuju desa rumah Aneh. Dan beberapa menit kemudian Aneh melihat lampu jalan udah kelihatan jelas. Itu tandanya Aneh udah deket dengan jalan menuju ke rumah. Aneh lanjut melangkah kaki dengan cepat. Untungnya gak pingsan di tengah rel, bisa mati ketabrak Aneh dalam hati Aneh. Setelah Aneh sampai ke rumah, tetap aja Aneh kejadian itu masih teringat jelas di pikiran Aneh. Hingga pada akhirnya Aneh inget kalau tuh cewek ternyata korban kecelakaan yang belum lama. Gue baru ingat si wanita itu korban kecelakaan kereta api dengan kaki putus dan wajah yang rusak. Kebetulan gue juga menolong si wanita tersebut. Pada waktu kecelakaan itu gue ngumpulin batok kepalanya sampai mata kakinya yang lepas. Dan beberapa bagian lainnya gue ingat bajunya dan tempat si wanita itu menampakkan tepat pada si wanita itu tergeletak waktu terseret kereta api. Besok malamnya pun Aneh tetap ikut dalam pengajian saudara gue. Dalam perjalanan pulang gue pun gak terlalu takut karena adik gue ikut dalam pengajian untuk menemani gue. Tapi kejadian yang gue alami kemarin malam muncul kembali, dan ini lebih serem lagi karena gak hanya penampakan wajahnya saja, tapi juga suara dia dari sosok penampakan si wanita berwajah rusak itu.